Oke, halo semua. Perkenalkan, saya Faik Abudin Darmanto Putra. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan modul 1 yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Oke, pada perhitungan kali ini kita akan berfokus pada proses penggabungan kelas. Akan tetapi sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya, teman-teman perlu ketahui terlebih dahulu bahwasanya nilai dari frekuensi harapan ini dia tidak boleh kurang dari 5. Kenapa? Karena apabila nilai dari frekuensi harapan ini kurang dari 5, ditakutkannya atau dikhawatirkan ketika teman-teman sedang membuat grafik ataupun histogram, sebaran datanya tidak terlihat dikarenakan nilainya yang terlalu kecil. Oleh karena itu, di sini kita akan menggabungkan nilai dari frekuensi harapan yang kurang dari 5 agar bisa menjadi lebih dari 5, seperti itu. Nah, langsung saja ke tahap pengolahannya. Yang pertama, kita dapat mengkopikan data yang kita miliki pada tabel GeoF1, kita kopikan, kemudian kita pastekan pada tabel GeoF yang kedua, seperti ini. Nah, jika sudah, teman-teman dapat melakukan analisis ataupun identifikasi baris mana saja sih yang nilai frekuensi harapannya itu kurang dari 5, seperti itu. Nah, untuk data yang saya miliki ini terletak pada baris ke-10 dan juga baris ke-11. Lalu kita berikan warna kuning untuk sebagai penanda. Kemudian setelah itu kita berfokus pada baris di atasnya, yaitu baris ke-9. Kita seleksi, kemudian kita berikan warna hijau. Nah, di sini kenapa sih kok baris ke-9 kita berikan warna hijau, nggak warna kuning saja? Nah, pada baris ke-9 ini nantinya akan kita gunakan sebagai baris penggabung antara frekuensi harapan yang kurang dari 5 tadi dengan baris ke-9, seperti itu, agar bisa menjadi lebih dari 5, seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung saja ke tahap penggabungannya, yang mana kita berfokus pada kolom probabilitas di baris ke-9 atau baris penggabungan tadi. Kita berikan rumus sama dengan 1 min sum, lalu kita seleksi baris di atasnya, kemudian kita tutup kurung, klik enter. Nah, di sini sudah otomatis tergabungkan ya teman-teman, dari baris ke-9 hingga baris ke-11. Sehingga pada baris ke-10 dan 11 ini nilainya sudah tidak kita gunakan lagi. Jadi akan kita hapuskan saja. Seperti ini. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu tahap perekapan. Yang dimana pada tahap perekapan ini kita akan melakukan perekapan di 3 kolom. Yang pertama ada kolom interval kelas, kemudian ada kolom frekuensi, dan juga kolom kumulatif probabilitas. Oke, kita masuk ke kolom yang pertama, yaitu interval kelas. Di sini kita dapat mengkopikan nilai dari interval kelas atas paling bawah ke baris ke-9. Nah, di sini kita kopikan. Nah, teman-teman jangan lupa untuk memberikan warna hijau. Oke, jika sudah, teman-teman dapat hapuskan nilai yang ada di bawahnya karena sudah tidak kita gunakan lagi. Oke, di sini kenapa sih kita mengcopy nilai interval kelas atas paling bawah tadi ke interval kelas atas baris ke-9 atau baris penggabungan? Nah, di sini dikarenakan nilai interval kelas atas tersebut merupakan nilai maksimal dari data yang teman-teman miliki, sehingga nilainya harus tetap sama, seperti itu. Oke, jika sudah, kita akan melanjutkan ke perekapan selanjutnya, yang mana kita akan melakukan perekapan pada kolom frekuensi. Nah, untuk kolom frekuensi ini, kita akan melakukan perekapan secara manual dengan cara menjumlahkannya dengan cara manual, ya, seperti itu. Jadi, kita akan menjumlahkan pada baris ke-9, yaitu 11 ditambah 3 tambah 4, itu 18, seperti itu. Nah, jika sudah, teman-teman dapat hapuskan nilai di bawahnya karena sudah tidak kita gunakan lagi. Oke, apabila sudah, kita akan melanjutkan pengolahan, yaitu pada kumulatif probabilitas. Nah, untuk nilai kumulatif probabilitas ini harus bernilai 1. Nah, di sini sudah benar ya teman-teman, dia pada baris ke-11 itu bernilai 1. Akan tetapi, perlu diingat, karena pada baris ke-10 dan 11 ini akan kita hapuskan, maka pada baris ke-9 akan kita bulatan ke atas menjadi 1. Dengan cara kita masuk ke formula, kemudian setelah sama dengan, kita masukkan rumus round up. Setelah tanda kurung, kita berikan separator, lalu kita ketikkan 0 untuk menghilangkan nilai sisa atau desimal di belakang koma, seperti itu. Lalu kita tutup kurung, kemudian klik enter. Nah, jika sudah,
dia akan bernilai 1 ya teman-teman, seperti ini. Nah, oleh karena itu, karena baris ke-10 dan 11 ini sudah tidak kita gunakan, akan kita hapuskan saja. Nah, di sini untuk pengolahan data dari uji GOF yang kedua itu sudah selesai ya teman-teman. Dan untuk langkah terakhirnya akan kita lakukan pengecekan untuk mengecek apakah nilai-nilai yang kita gunakan itu sudah benar. Seperti itu. Nah, untuk frekuensi kita masukkan rumus sama dengan sum. Lalu kita seleksi baris di atasnya, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah bernilai 1000 ya teman-teman, berarti dia benar karena data yang kita miliki itu berjumlah 1000. Kemudian hal yang sama kita lakukan pada kolom probabilitas. Oke, di sini dia bernilai 1, sudah benar ya teman-teman. Kemudian pada kolom frekuensi harapan, dia juga bernilai 1000. Jadi untuk pengecekan ini dia sudah benar ya teman-teman, sehingga dapat kita lanjutkan ke tahapan berikutnya. Oke, untuk tahap berikutnya kita akan masuk ke sheet lembar kerja, di mana pada sheet lembar kerja ini kita akan berfokus pada tabel teorema limit sentral. Sebelumnya pada tabel ini kita akan menggunakan rumus chi-square, yang mana untuk rumusnya dapat teman-teman lihat seperti pada gambar ini, yaitu x kuadrat sama dengan sigma buka kurung OI min EI tutup kurung dikuadratkan dibagi dengan EI. Nah, teman-teman dapat lihat karena rumus ini apabila kita lihat secara langsung itu terlalu rumit, maka kita breakdown menjadi 3 penyelesaian atau 3 langkah seperti ini. Oke. Nah, di sini pada tabel teorema limit sentral kita membutuhkan 3 kolom data. Yang pertama ada interval kelas. Pada interval kelas ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada interval kelas bawah dan juga interval kelas atas. Kemudian ada OI, yang mana OI sendiri itu merupakan nilai frekuensi, dan nilai EI. Nilai EI sendiri itu merupakan nilai dari frekuensi harapan. Oke, di sini teman-teman sudah mengetahui elemen apa saja yang kita butuhkan pada tabel teorema limit sentral dan rumus apa yang kita gunakan nantinya. Oleh karena itu, kita akan berpindah ke sheet sampel 10 untuk mengambil data tersebut. Oke, di sini dapat kita seleksi untuk interval kelas sampai dengan frekuensi, lalu kita tahan kontrol, kemudian kita seleksi dari frekuensi harapan, kemudian kita copy, lalu kita masuk ke sheet lembar kerja lagi, dan pada tabel teorema limit sentral, di sini kita akan pastekan menggunakan paste value yang ada 1, 2, 3-nya seperti ini. Nah, di sini sudah terpastekan ya teman-teman, sehingga kita dapat melakukan pengolahan datanya. Seperti itu. Nah, untuk pengolahan data yang pertama, di sini kita dapat memasukkan rumus sama dengan OI, nilai OI, dikurangi dengan nilai EI. Lalu kita klik Enter. Kemudian kita drag ke bawah untuk memunculkan semua nilainya. Nah, di sini teman-teman tidak perlu khawatir apabila nantinya pada pengolahan yang teman-teman lakukan itu terdapat nilai negatif, karena pada langkah selanjutnya itu akan kita kuadratkan sehingga nilai negatif ini akan hilang seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu kita masukkan sama dengan, kemudian kita seleksi kolom di sebelahnya, lalu kita kuadratkan dan kita klik enter. Oke, kemudian kita drag ke bawah untuk memunculkan semua hasilnya. Nah, jika sudah, kita melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu kita ketikkan sama dengan, kita seleksi kolom di sebelahnya, kemudian dibagi dengan EI. Nah, kemudian kita klik enter. Kemudian kita drag ke bawah untuk memunculkan hasilnya. Oke, di sini untuk proses perhitungannya itu sudah selesai ya teman-teman, dan untuk langkah selanjutnya kita dapat mencari nilai hitung atau nilai total dan juga nilai tabel. Untuk nilai hitung sendiri atau nilai total itu dapat kita hitung dengan cara memasukkan rumus sama dengan sum. Kita seleksi baris di atasnya, kemudian kita klik enter. Nah, di sini dapat teman-teman lihat bahwa nilai hitung atau nilai total yang kita dapatkan dari pengolahan data ini sebesar 51. Seperti itu. Kemudian kita akan mencari dari nilai tabel sendiri. Nah, untuk nilai tabel sendiri kita akan menggunakan rumus sama dengan
C inverse. Nah, di sini kita akan menggunakan yang C inverse yang ada tanda warningnya seperti ini. Oke. Kemudian untuk probability-nya kita menggunakan 0,05. Kemudian kita beri separator. Nah, untuk degree of freedom sendiri kita akan memasukkan nilai K-1. Nah, untuk nilai K sendiri itu merupakan banyaknya interval kelas yang kita gabungkan tadi, yang dimana pada data yang saya miliki ini nilai K-nya itu bernilai 9, sehingga K-1 yaitu 9-1 didapatkan degree of freedom-nya itu 8. Oke, kita masukkan 8 lalu tutup kurung, kemudian enter. Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai tabelnya yaitu sebesar 15,507313. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita berfokus pada kesimpulan. Oke, nah untuk kesimpulannya, jika nilai hitung lebih dari nilai tabel, maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal dan sebaliknya. Berdasarkan pada perhitungan, didapatkan nilai hitung sebesar 51 dan nilai tabelnya itu sebesar 15,507313. Maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal. Seperti itu. Oke, teman-teman, jika untuk kesimpulan sudah diisi, maka kita akan berlanjut ke tahapan berikutnya, yaitu kita akan mencari tahu bagaimana sih gambaran histogram atau sebaran data dari data yang teman-teman miliki, seperti itu. Nah, untuk memunculkan histogram, kita dapat masuk ke menu data, kemudian kita pilih menu data analisis. Nah, di sini apabila di device teman-teman untuk menu data analisisnya itu belum tersedia, teman-teman dapat memunculkannya dengan cara masuk ke menu file, kemudian pilih option, lalu pilih yang add-ins, kemudian pada manage kita klik yang go. Nah, di sini untuk analisis toolpack-nya di device teman-teman jangan lupa untuk di checklist ya, karena untuk memunculkan menu data analisis seperti itu. Lalu kita klik OK. Kemudian kita masuk ke data analisis. Nah, di sini kita akan memilih yang histogram. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul pop-up yang dimana berisikan input dan juga output option. Nah, untuk inputnya itu terbagi menjadi dua, ada input rank dan juga bin rank. Nah, untuk input rank sendiri, kita masuk ke sampel 10, kemudian kita seleksi rata-rata 1000 sampel. Untuk menseleksi dengan cepatnya, kita akan menggunakan Ctrl Shift panah bawah, seperti ini. Nah, kemudian untuk bin rank-nya sendiri, kita akan menggunakan pada sheet sampel 10, pada tabel uji GeoF yang kedua, lebih tepatnya pada interval kelas atas. Kita seleksi. Nah, jika sudah, teman-teman pastikan pada chart output ini sudah terchecklist ya teman-teman, karena untuk memunculkan histogram dari data yang teman-teman miliki seperti itu. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk gambaran histogram dari data yang teman-teman miliki. Di sini dapat kita simpulkan bahwa data yang kita miliki tadi itu tidak berdistribusi normal karena sebaran datanya atau perataan kanan dan kirinya itu tidak sama rata, sehingga dia tidak berdistribusi normal seperti itu. Nah, kemudian kita akan berfokus pada kolom frekuensi. Nah, di sini pada baris more kita lihat yang mana seharusnya nilai more ini dia harus bernilai 0. Akan tetapi di sini dia bernilai 1. Sehingga kita akan gabungkan dengan nilai frekuensi di atasnya. Seperti itu. Untuk menggabungkannya, kita lihat dulu pada sheet lembar kerja. Pada kolom OI, pada baris ke-9 atau baris paling bawah, itu dia bernilai 18. Sedangkan pada frekuensi di histogram ini yang paling bawah dia bernilai 17. Sehingga dapat kita tambahkan dengan nilai more, yaitu nilai tambah 1, yaitu 18, dapat kita ganti secara manual. Kemudian untuk more-nya kita ganti juga dengan cara manual, dengan cara kita gantikan 0. Nah, jika sudah, teman-teman dapat melanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu kita akan melakukan pengujian menggunakan software EasyFit.
Seperti itu. Nah, di sini software EasyFit sendiri itu merupakan software pengolahan statistik yang digunakan untuk menguji atau mensimulasikan data sampel yang digunakan untuk memilih model distribusi yang terbaik dari data yang teman-teman miliki. Untuk software pengolahan statistik sendiri, selain EasyFit, itu ada SPSS, Minitab, Arena, dan lain-lain. Oke, kemudian kita akan kembali ke proses pengolahan data. Kita kembali ke Excel. Pada sheet sampel 10, kita seleksi bagian rata-rata 1000 sampel dengan cara Ctrl Shift panah bawah, kemudian kita copy, lalu kita pastekan pada EasyFit. Ctrl V. Nah, di sini juga sudah, kita klik Analyze, kemudian Fit Distribution. Nah, di sini terdapat pop-up input data. Pada bagian data domain, di sini terdapat continuous dan juga discrete. Untuk continuous sendiri, itu merupakan distribusi peluang kontinu yang semesta peubah acaknya itu tak terhingga. Contohnya, itu ada distribusi normal, eksponensial, dan lain-lain. Sedangkan untuk yang discrete, merupakan distribusi peluang discrete yang semesta peubah acaknya terhingga. Contohnya, itu terdapat pada distribusi Poisson. Karena di sini kita ingin mencari tahu bahwa data yang kita miliki itu berdistribusi normal ataupun tidak, kita memilih yang kontinu. Akan tetapi apabila teman-teman sendiri ingin melakukan pengujian yang lain, maka untuk data domain ini dapat teman-teman sesuaikan sesuai dengan distribusi yang ingin teman-teman cari tahu, seperti itu. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita tinggal menunggu teman-teman untuk hasilnya nanti. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman untuk hasilnya. Bisa teman-teman lihat dari grafiknya sendiri, ini tidak jauh berbeda dengan grafik yang ada pada Excel tadi. Seperti ini. Kemudian, kita akan berfokus pada graph summary dan juga causes of it. Nah, untuk graph sendiri, dia berfokus pada perankingan, di mana pada data yang saya miliki ini, ranking pertama itu diduduki oleh distribusi Wakebi, kemudian ranking kedua itu distribusi Johnson SB, kemudian ranking tiganya itu ada distribusi beta. Nah, untuk perankingan ini nantinya dia akan berbeda-beda tergantung dari data yang teman-teman miliki, sehingga tidak harus sama seperti yang saya contohkan seperti ini. Nah, jadi nantinya teman-teman harus sesuaikan dengan hasil pengolahan yang teman-teman lakukan. Seperti itu. Oke, di sini karena ranking pertama itu Wakebi, kita masuk ke Causes of It, kita cari Wakebi, dia di nomor 62. Kita double klik. Nah, di sini untuk Wakebi sendiri, dia terdapat dua pengujian, yaitu ada Kolmogorov-Smirnov dan juga Anderson-Darling. Nah, di sini kita akan berfokus pada Kolmogorov-Smirnov. Kenapa sih kita menggunakan Kolmogorov-Smirnov? Karena uji ini merupakan pengujian normalitas yang paling baik untuk rank data 201 hingga 1000 data, yang dimana rank data ini sesuai dengan data yang kita miliki, yaitu 1000 data, dan dinilai paling valid. Seperti itu. Oke, kemudian kita lihat untuk nilai alfanya yang 0,05. Kenapa kita gunakan alfa 0,05? Karena pada praktikum ini kita masih menggunakan alat yang sederhana, berbeda ketika kita menggunakan alat yang canggih yang digunakan pada dunia medis. Kita dapat menggunakan nilai alfa sebesar 0,01 karena minimnya tingkat kesalahan, seperti itu. Kemudian kita lihat pada reject. Reject. Nah, di sini untuk rejectnya dia tertulis no, yang berarti data yang kita miliki itu berdistribusi Wakebi. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat untuk distribusi normal, karena tadi kita ingin mencari tahu apakah data yang kita miliki itu berdistribusi normal ataupun tidak. Nah,
Di sini untuk distribusi normal sendiri itu nomor 44. Oke. Nah, kita lihat pada bagian Kolmogorov-Smirnov-nya pada alfa 0,05 dan juga reject-nya dia tertulis yes, yang berarti bahwa data yang kita miliki tadi itu tidak berdistribusi normal seperti itu. Oke, jika terjadi perbedaan dari grafik yang ada di Excel dan juga isi sheet, teman-teman semua disarankan menggunakan yang dari isi sheet ya, dikarenakan lebih valid dan jika terdapat perbedaan pada bagian lainnya, teman-teman dapat menuliskan pada analisis lainnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada penjelasan modul 1 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.